pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian, mengatakan sebuah kebenaran yang luar biasa. Bila engkau punya mata dari Tuhan, cara pandang dari Tuhan, engkau tidak akan pernah putus asa. Engkau tidak akan pernah pesimis. Engkau tidak akan pernah khawatir dan takut menghadapi kenyataan hidup ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang ajaib yang sebentar akan kami dengarkan bersama-sama. Tolong jemaat, tolong pemirsa yang menyaksikan program ini, supaya tidak boleh lagi ada yang putus asa, yang kecewa, yang frustrasi menghadapi kenyataan hidup ini. Semua menjadi pemenang dan bisa melihat dalam alam roh bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu, bahkan menyiapkan kemenangan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 6, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Amin. Saudara sekalian, fakta pertama, mari kita lihat. Raja Aram mengirim pasukan, kereta berkuda, pokoknya semualah pasukan-pasukan kuat. Biasanya kalau begitu jumlahnya sekitar 20.000 orang. Itu menurut catatan Perjanjian Lama. Jadi coba saudara bayangkan, untuk nangkap satu orang diperlukan ribuan orang, puluhan ribu orang. Jadi ketika melihat musuh datang sedemikian rupa mau menangkapnya, Elisa justru tertawa dan tersenyum. Kok bisa? Karena dia punya mata dari Tuhan. Saudara sekalian yang sedang mengalami kesulitan keuangan, saudara yang sedang mengalami sakit parah, saudara yang punya masalah dalam rumah tangga yang sudah parah, sudah pisah, saudara sekalian, saya ingin mengatakan, nanti sebentar arahkan mata saudara sekalian, sekarang arahkan mata saudara kepada saya ke sini. Ya, saya akan berdoa untuk mata saudara sekalian. Bapa, dalam nama Yesus,
Tumpangkan tanganmu pada mata saudara-saudara kami yang sudah putus asa dan kecewa karena sakit parah, oleh karena mereka kekurangan keuangan, terpuruk dalam usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka tidak punya uang untuk bertahan hidup. Dan kami juga berdoa, hamba juga berdoa dalam nama Yesus, tumpangkan tangan pada mata saudara-saudara kami yang sudah mengalami rumah tangga yang sudah hancur, sudah remuk, sudah berpisah. Dalam nama Yesus, buka mata mereka sekarang Tuhan, jamah mata mereka supaya mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan, persediaan daripada Tuhan. Jamah hati mereka, jamah mata mereka untuk melihat dalam nama Yesus. Saudara pemirsa, itu sungguh-sungguh isi hati saya. Mengapa? Lihat di sini, lihat pasukan puluhan ribu orang, justru siapa? Justru Elisa tersenyum, tertawa. Kok untuk nangkap satu orang perlu sampai puluhan ribu, ratusan itu kereta kuda? Kenapa? Dia bisa melihat, lihat muka saya, dia bisa melihat ke atas. Sudah bisa ingat ayat firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ia datang daripada Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi. Jadi dia bukan menyembah gunung saudara sekalian. Dia melihat di atas puncak sana ada surga, di mana ada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Tinggi yang sedang bertahta di sana dan siap untuk memberkati. Itu yang dilihat oleh Elisa. Dari sekarang saya tadi sudah berdoa untuk saudara sekalian supaya sudah bisa melihat persediaan yang di atas sana, kemenangan di atas sana Tuhan pasti berikan kepadamu kalau engkau punya mata rohani. Tapi ingat, kalau matamu kotor dan najis, engkau tidak bisa melihat segala sesuatu yang benar. Minta darah Yesus membersihkan mata saudara sekalian sehingga engkau bisa melihat. Hal kedua, saudara lihat di sini, mata duniawi kita hanya bisa melihat celaka. Perhatikan ayat yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Dengar itu, mata duniawimu untuk bisnis, untuk melihat orang sakit, untuk melihat masalah rumah tanggamu, hanya bisa lihat apa? Celaka. Hanya bisa melihat kutuk, hanya bisa melihat negatif, pesimis, takut dan khawatir. Tolong dengar apa yang saya katakan hari ini. Tetapi mata yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketika orang maka lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, ketika dia dibukakan matanya, dia melihat segala persediaan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, kemenangan daripada Tuhan jauh di atas. Ini tempatnya di atas gunung. Tadi musuh di bawah gunung. Nah, mana yang lebih luar biasa? Tentu yang di atas dong. Dan di sana di atas itu kereta berapi. Kenapa disebut kereta berapi? Hanya apilah yang panas yang bisa menghancurkan besi. Tadi keretanya tentara Aram pakai apa? Pakai besi, saudara sekalian. Tolong dengar apa yang saya katakan sekarang. Minta Tuhan singkapkan mata kita untuk melihat segala persediaan obat dan kesembuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga mengatakan dirinya Yehova Rafa, Tuhan penyembuh ajaib. Tidak ada penyakit yang bisa disembuhkan oleh Tuhan. Bila engkau sedang terpuruk karena sakit, atau pasanganmu atau orang yang kau cintai sedang sakit. Kemudian apa? Firman Tuhan dalam Hagai pasalnya yang kedua ayat 8 mengatakan, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Kalau engkau bisa melihat persediaan daripada Tuhan itu, engkau tidak pernah putus asa walaupun sekarang engkau sedang terpuruk dan baru kena PHK. Dan lagi, ya ini yang sangat penting.
bahwa engkau bisa melihat bahwa Yesus yang mempertemukan engkau dengan istrimu, dengan suamimu, dengan pasanganmu itu adalah Tuhan Yesus yang membuat engkau bertemu. Dan sekarang ketika rumah tanggamu bermasalah, maka Tuhan sudah menyiapkan semua persediaan terbaik dari surga sana untuk memulihkan rumah tanggamu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Buka mata rohani kami, buka mata jasmani kami untuk melihat segala persediaan terbaik daripada Tuhan. Lepaskan mata kami dari hanya melihat hal yang negatif dan melihat celaka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.